Shalom, kita jumpa dalam lawatan hati dengan episode terjatuh dan dipulihkan. Di waktu saya masih kecil, saya sering bermain bersama dengan teman-teman, baik itu teman sekolah maupun teman lingkungan sekitar rumah. Suatu ketika kami bermain petak umpet. Namun dalam proses mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, saya terjatuh, terluka dan berdarah. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan agar luka di kaki segera diobati. Ya memang untuk pulih saja tidak cukup sehari atau 2 hari, tapi seminggu lebih karena memang lukanya cukup dalam pada saat itu. Setelahnya saya kembali beraktivitas dan mencoba lebih berhati-hati lagi. Umat yang terkasih, terjatuh selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Seseorang bisa saja mengalami jatuh secara fisik karena lalai, kurang menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Di sisi lain, seseorang juga dapat mengalami kejatuhan secara rohani ketika ia mulai lelah dengan urusan kehidupan hingga abai terhadap tanggung jawab hidup orang beriman. Di dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang namanya tak setenar Rasul Paulus, atau mungkin Daniel, atau mungkin Nuh, atau mungkin Abraham yang pernah diceritakan terjatuh dan sempat dinyatakan mati. Tokoh itu ialah Eutikus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9-12 diceritakan bahwa Eutikus terjatuh ketika mendengarkan pengajaran Paulus. Saat itu Paulus beserta rombongan tiba di Troas dan berbincang-bincang hingga tengah malam di ruang atas. Kemungkinan besar saat itu Eutikus sedang mengalami kelelahan sehingga kurang fokus untuk mendengar pengajaran Paulus. Eutikus benar-benar jatuh dan mati. Paulus yang mengetahui kejadian itu segera turun lalu berbelas kasih padanya sehingga meyakinkan banyak orang bahwa Eutikus masih hidup. Dan memang terjadi sesuai dengan perkataan Paulus bahwa Eutikus hidup kembali sehingga semuanya terhibur. Umat yang terkasih, marilah kita merenungkan bersama. Hal apa yang membuat kita terjatuh dan tidak berdaya? Lalu pelajaran penting apakah yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita dalam kondisi itu? Melalui peristiwa yang dialami oleh Eutikus, kita diingatkan kembali bahwa kondisi jatuh, baik secara fisik maupun rohani, bukan akhir dari kehidupan kita. Sakit penyakit, kegagalan dalam memperjuangkan ekonomi keluarga, kegagalan dalam relasi, pelayanan, bahkan ada mungkin masa lalu yang begitu kelam di dalam kehidupan kita bukan akhir dari segalanya, dan juga bukan berarti kita tidak punya masa depan, karena nyatanya ada banyak orang yang tetap bertahan dan berjuang meski harus jatuh bangun menata hidupnya. Dan dalam kondisi tersebut justru kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang tidak terduga. Ada kalanya kondisi jatuh terjadi atas seizin Tuhan agar kita makin disiplin rohani. Kita yang mungkin mulai abai dengan kondisi spiritual akibat terlalu fokus dengan kesibukan pekerjaan atau pendidikan atau urusan kehidupan lainnya. Kondisi jatuh terjadi atas seizin Tuhan agar kita makin mendekat dengannya sang sumber berkat, bukan malah mengejar hal-hal yang fana. Atau bisa jadi kondisi jatuh mengingatkan kepada kita bahwa selalu ada belas kasih dan kemurahan Tuhan yang mendekap dan memulihkan hidup kita. Ya mungkin di saat orang lain tidak banyak mengerti apa yang kita alami. Bahkan mereka berusaha mencibir kita, menggosipkan kita, menghakimi kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita bersedia hidup dalam pertobatan. Demikian pula ketika kita telah mengalami pemulihan dari Tuhan.
Tuhan menginginkan agar hidup kita berdampak bagi sesama yang juga membutuhkan